Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dalam lindungan Tuhan. Senang rasanya saya dapat kembali lagi menemani saudara-saudara untuk renungan pagi bersama. Setelah selama 1 minggu saya absen dikarenakan duka yang dalam, peristiwa iman yang Tuhan izinkan terjadi pada keluarga kami, yaitu orang tua kami yang tercinta harus beristirahat dari jerih lelahnya oleh karena COVID-19. Untuk itu kami juga mengucapkan terima kasih untuk semua doa dari teman-teman, saudara-saudara, begitupun simpati yang sudah diberikan bagi keluarga kami. Baik saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebelum saya membacakan renungan pagi kita, mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, di pagi yang indah ini ya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu melalui bacaan renungan pagi. Tolong kami Bapa untuk dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi kita hari ini, Minggu 24 Januari 2021. Judulnya, Ia Mengajar Kita. Ayat intinya terdapat di dalam 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Roh itu sendirilah yang mengajar dan memberikan penerangan. Khotbah yang paling berkuasa tentang firman itu, membaca Alkitab, tidak akan dapat mengubahkan tabiat dan menyelamatkan jiwa-jiwa kecuali Roh bekerja dengan dan melalui unsur-unsur manusia. Perencanaan dan pemikiran sekali-kali tidak boleh bersifat hendak menarik perhatian kepada diri. Firman itulah suatu kuasa, suatu pedang di tangan manusia. Tetapi Roh Suci di dalam kuasanya yang hidup, itulah efisiensi untuk mengesankan pikiran. Mereka akan diajar oleh Allah. Yang menyebabkan terang bercahaya ke dalam hati ialah Allah. Sebabnya, mengapa Allah dapat melakukan begitu sedikit bagi kita, ialah karena kita lupa bahwa kebajikan hidup dalam Roh Suci itu harus bergabung dengan perwakilan manusia. Beserta kebenaran besar yang telah kita terima dengan hak istimewa, seharusnya lah kita di bawah kuasa Roh Suci dapat menjadi saluran terang yang hidup. Maka kemudian dapatlah kita menghampiri tahta kemurahan dan melihat pelangi perjanjian, bertelut dengan hati yang hancur, serta mencari kerajaan surga dengan suatu kekuatan rohani yang akan membawa pahalanya sendiri. Kita akan mengambilnya dengan kekuatan, seperti dibuat oleh Yakub. Kemudian pekabaran kita akan menjadi kuasa Allah kepada keselamatan. Segala permohonan kita akan penuh dengan ketekunan, penuh dengan perasaan akan keperluan kita yang besar. Maka kita pun tidak akan ditolak. Kebenaran itu akan diucapkan oleh hidup dan tabiat, dan oleh bibir yang telah dijamah oleh bara api yang hidup dari mezbah Allah. Kalau inilah pengalaman kita, maka kita pun akan diangkat keluar dari diri kita yang malang dan hina, yang telah kita sayangkan dengan begitu lemah lembut. Kita akan mengosongkan hati kita dari kuasa kekikiran yang merongrong, dan akan dipenuhi dengan puji-pujian dan syukur kepada Allah. Kita akan membesarkan Tuhan, Allah segala anugerah yang telah membesarkan Kristus,
maka Ia akan menyatakan kuasa-Nya oleh kita, membuat kita seperti sabit yang tajam di ladang penuaian. Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kekal, terima kasih Bapa, kami sudah diingatkan melalui bacaan yang begitu indah bahwa Tuhan sendirilah yang akan mengajar dan akan memberikan penerangan bagi kami agar terang ilahi dapat bercahaya di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, di pagi hari yang indah ini kami mau menyatukan hati kami. Kami mau berdoa khusus untuk saudara-saudara kami, umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada, yang saat ini dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah sakit, begitu juga yang dirawat di rumah. Di antaranya ada keluarga Rohi yang saat ini Tuhan izinkan virus corona berada di tengah-tengah keluarga ini. Tuhan, kiranya Engkau mau menolong mereka. Kami percaya sebagaimana mujizat Tuhan berlaku pada waktu-waktu yang lalu. Yang buta dapat melihat, yang lumpuh dapat berjalan, bahkan orang mati Tuhan bangkitkan. Kiranya kuasa yang sama juga dapat menyembuhkan keluarga Rohi yang ada di Oibobo. Bapa di surga, begitu juga kami mau berdoa untuk orang tua kami, Oma Endun yang saat ini dalam keadaan sakit. Kiranya jamahan kuasa Tuhan boleh menjadi bagian Oma Endun. Kiranya kesembuhan yang sempurna boleh menjadi bagian daripada Oma Endun. Bapa di surga, kami juga memberdoa kiranya kesembuhan yang sempurna Tuhan mau berikan kepada keluarga Mangilomi, yang mana Tuhan telah izinkan keluarga ini dapat merasakan sakit pada waktu yang lalu, dan pada saat ini mereka dalam pemulihan. Tuhan, kiranya kesembuhan yang sempurna Tuhan mau berikan bagi keluarga ini. Bapa di surga, pada saat ini juga ya Tuhan, kami tak lupa mendoakan untuk hamba-hamba Tuhan, keluarga Pendeta F. Nabuasa, Pendeta Enta Soin, Pendeta Y. Potimau, Pendeta T. Mulik, Pendeta H. Sulaiman, Pendeta Y. Nestano, Pendeta Belnigio, dan Pendeta J. Lomi. Kiranya kesehatan dan tetap semangat dalam pelayanan Tuhan mau berikan bagi mereka. Bapa di surga, terpujilah namamu Bapa, besarlah kuasamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.